Kelvin Verdong lempar candaan jelang duel timnas Indonesia versus Jepang di SUGBK. Dia mengatakan mereka tak punya banyak pemain bagus. Nah, inilah saran media Vietnam kepada timnas Indonesia. Fokus juara Piala AFF, bukan tampil di Piala Dunia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong melempar candaan menjelang pertandingan melawan timnas Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelvin berkelakar bahwa timnas Jepang tidak punya banyak pemain bagus. Ya, Kelvin sendiri mengakui sudah menganalisis kekuatan timnas Jepang menjelang pertandingan tersebut. Dia sempat bergurau, Samurai Biru tidak punya banyak pemain top di timnya. Mereka tidak punya banyak pemain bagus di Jepang. Oh ya, tidak, kata Kelvin menarik candaannya, semua pemain Jepang top. Ya, kata Kelvin sambil mengedipkan mata dan tertawa. Nah, di pertandingan itu, Kelvin akan bertemu dengan rekan timnya di NEC Nijmegen, yaitu Koki Ogawa. Selain itu, dia juga akan berhadapan langsung dengan bintang Real Sociedad, yaitu Takefuso Kubo. Nah, mengenai hal ini, Kelvin mengatakan tidak sabar untuk melakoni laga melawan Jepang. Pemain berusia 27 tahun ini mengakui pertandingan melawan Samurai Biru ini akan terasa menyenangkan baginya. Oh ya, itu laga melawan Jepang akan menjadi pertandingan paling menyenangkan untuk saya mainkan. Tentu saja ya, karena kan kami bermain melawan Koki, tapi juga semua pemain top lainnya. Pikirkan ada Takefuso Kubo yang mungkin merupakan lawan langsung saya yang berprestasi di Liga Spanyol itu, kata Kelvin Verdong. Ya, dengan kondisi tadi, menarik menantikan laga timnas Indonesia versus Jepang. Laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada 15 November. Selain Jepang, timnas Indonesia juga akan melakoni laga kandang melawan Arab Saudi pada bulan depan. Kemenangan tentunya menjadi target skuad Garuda demi mendongkrak posisi di klasemen Grup C. Ya, perolehan poin itu didapat usai menahan imbang 3 tim. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi di laga perdana dengan skor 1-1. Lalu ada Australia dengan skor 0-0 dan Bahrain dengan skor 2-2. Sementara itu, satu laga lainnya berakhir dengan kekalahan 1-2 atas China. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, performa timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terus menjadi perhatian dunia. Skuad Garuda berhasil memberikan kejutan dalam persaingan di Grup C yang cukup ketat. Sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara, mereka memulai kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Selanjutnya, Australia pun tidak mampu meraih kemenangan dengan pertandingan berakhir 0-0 pada 10 September 2024. Ya, pertandingan kontroversi terjadi ketika timnas Indonesia ditahan imbang dengan skor 2-2 oleh Bahrain yang diduga dibantu oleh keputusan wasit pada 10 Oktober 2024. Harapan untuk meraih kemenangan muncul ketika melawan China, tapi sayangnya mereka harus menerima kekalahan dengan skor 1-2 pada 15 Oktober 2024. Nah, media asal Vietnam yaitu Bongda 24 Hour menyoroti bahwa timnas Indonesia meraih 3 poin dari hasil 3 kali imbang dalam 4 laga di Grup C. Timnas Indonesia disebut mengalami tekanan psikologis setelah kekalahan pertama mereka di dalam grup tersebut. Indonesia mengawali 3 laga pertama dengan 3 kali seri melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Ya, melihat prestasi tadi, supporter Garuda berharap masa depan cerah bagi tim tuan rumah dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Tapi kekalahan terbaru melawan China di laga keempat memberikan pukulan psikologis yang cukup berat bagi Asnawi, Bangku Alam, dan rekan-rekannya, tulis Bongda 24 Hour. Maka dengan hasil tersebut, timnas Indonesia perlu segera bangkit dan memperbaiki performa agar bisa bersaing lebih baik di sisa pertandingan kualifikasi. Ya, dukungan dari supporter sangat diharapkan untuk memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Ya, Bongda 24 Hour juga melakukan perbandingan antara pengalaman timnas Indonesia dan timnas Vietnam. Persaingan di grup C kali ini memiliki kemiripan dengan apa yang dialami Vietnam pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 silam.
Kala itu Vietnam berada di grup B yang terdiri dari 5 tim termasuk Jepang, Australia, Arab Saudi, dan China. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Vietnam menghadapi Oman, sementara timnas Indonesia kini harus berhadapan dengan Bahrain. Ya, Vietnam yang berhasil melaju ke putaran ketiga harus menghadapi tim-tim kuat mereka dan tidak mampu mengatasi kualitas permainan lawan-lawan di grup B. Di bawah kepemimpinan Park Hang-seo, Vietnam selalu kebobolan dalam pertandingan di grup tersebut. Ya, tim-tim seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Oman secara bergantian mengalahkan Vietnam. Bahkan Australia, Arab Saudi, dan Oman berhasil mengalahkan mereka sebanyak 2 kali. Akibatnya Vietnam terpaksa menempati posisi juru kunci di grup B dengan hanya mengumpulkan 4 poin kala itu. Dalam 10 pertandingan, mereka mencetak 8 gol, namun kebobolan sebanyak 19 gol. 4 poin tersebut diperoleh dari 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Vietnam meraih kemenangan 3-1 melawan China dan berhasil menahan imbang Jepang dengan skor 1-1, tetapi hasil tersebut tidak cukup untuk membawa mereka lolos ke Piala Dunia 2022. Nah, karena itulah menurut Bongda 24 Hour, timnas Indonesia sebaiknya lebih berkonsentrasi pada Piala AFF 2024 yang akan berlangsung dari 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Ya, pernyataan ini mengandung sindiran mengingat skuad Garuda belum pernah meraih gelar juara dalam turnamen tersebut. Ingat, timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini dimulai di tahun 1996 dengan 6 kali kekalahan di final, termasuk 4 kali melawan Thailand, 1 kali melawan Singapura, dan 1 kali melawan Malaysia. Maka dengan bekal pemain naturalisasi berkualitas, ya PSSI bisa sepenuhnya untuk menyalurkan ambisi untuk meraih gelar Piala AFF dibandingkan hanya berkonsentrasi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Bongda 24 Hour. Ya, meskipun Piala AFF tidak termasuk dalam sistem FIFA, sehingga kemungkinan besar Indonesia tidak akan punya pemain yang bermain di Eropa. Jika berhasil mencapai semifinal, para pemain naturalisasi bisa kembali memperkuat tim ketika turnamen Eropa termasuk ke libur musim dingin. Dengan ambisi yang diusung oleh Presiden PSSI Erick Thohir, ya Indonesia bisa memiliki kekuatan yang solid ya untuk bersaing merebut gelar juara turnamen regional, ujarnya. Nah, pernyataan ini sejalan dengan fakta mengenai prestasi tim-tim Asia Tenggara. Vietnam telah menjadi juara 2 kali, yaitu pada tahun 2008 dan 2018, sementara Thailand masih memegang rekor sebagai tim terbaik dengan 7 kali menjuarai Piala AFF. Ya, di sisi lain, timnas Indonesia sudah 6 kali mencapai final, namun selalu gagal meraih kemenangan. Dan pada Piala AFF 2024 kali ini, timnas Indonesia tergabung dalam grup B dan akan bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Maka dengan melihat jadwal turnamen dan tingkat persaingan di fase grup, diharapkan edisi kali ini bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi pertamanya.